Kajian kita berkenaan bahasa Al-Quran. Pada subuh ini kita masih berkutat pada ayat yang berkenaan dengan Al-Quran dilihat dari segi ruhan, ya. Artinya kalau Allah sudah memberi petunjuk kepada kita sehingga Al-Quran itu ruhan, artinya Al-Quran yang kita baca itu, yang kita resapi, yang kita pahami akan bergerak, ya, akan mengisi ruang-ruang hidup kita, ya. Kemarin saya sampaikan ayat yang mengatakan barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat hidayah, ya, faman yuridillah, barang siapa dikehendaki oleh Allah ayyahdiyahu, untuk mendapat petunjuk, ya. Yashrah sadrahu lil Islam, bahasa Arab, dan dilapangkan dadanya kepada Islam. Kita lihat ada ini berkaitan dengan yang menyebutkan lisannya engkau, berkaitan dan salah, ya. Di dalam adalah lisannya engkau ini yang dilapangkan dadanya, ya, menuju tiga ini dalam surah Ad-Dukhan, di dunia dan akhirat. Dalam surah Maryam kemarin kita sudah mengkaji sebagian dari salam, ya. Kalau dipadukan tiga-tiga ini berkaitan dengan erat keselamatan kita di akhirat dan keselamatan di dunia, suatu harapan antara lain di dalam bagaimana lisannya dalam perbedaan, ya. Kita bayangkan sabarnya dan lain-lain, ya. Ada yang mengatakan insyaallah kita akan ditunjukkan Pak Harto kepada hati kita yang lapang terhadap aspek-aspek yang menuju ke sana. Itu lisannya. Pada subuh ini saya ingin memberikan contoh. Kita bayangkan bagaimana lisan, bukan sembarang perubahan-perubahan kata, ya. Maka di dalam yang menunjukkan perbedaan tergambar kita mengenai yang ditunjukkan oleh wujud Allah keberhasilan, yaitu kalau kita ikuti apa yang ayat 105 kemarin dan surah Az-Zumar berhasil ayat 22, gitu ya. Karena ini yang berbahasa, masalahnya kita memberikan contoh bagaimana dua ayat yang isinya sama memberi petunjuk, tapi tingkat kekuatan memberi petunjuknya sungguh orang-orang yang bertakwa, ya, berada dalam. Mari kita baca halaman 144 dengan 461, di mana kalau dalam ada kata Allah, ya, bahagia. Misalnya di dalam surah Az-Zumar ayat 18, dalam surah Maryam ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah. Ada kata Allah di situ, ya. Kalau ada kata Allah itu sesuatu yang luar biasa. Dalam Quran banyak kata nar, api neraka. Tapi apabila narullah, itu berarti
maka sungguh sangat besar. Mudahkan Al-Quran ini. Baitullah dengan bahasamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar dengan itu faman yuridillahu ayyahda kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau diberi peringatan sadrahu lil Islam. Di sini katanya yashrah akan diberi lapangan dada. Di dalam ayat surah Az-Zumar Al-Quran bahasa Arab agar syarabil muttaqin. Kalau di sini dia pakai fi'il mudhari, agar kamu itu akan datang yashrah wa tunzira bihi, dia akan diberi petunjuk, dilapangkan. Kalau di dalam surah Az-Zumar dan syarah memberi peringatan, dilapangkan kepada Allah yang dan dia pakai membangkang fi'il madhi sebelumnya itu besar ya. Ada satu ayat yang afaman syarahallahu yang dinantikan oleh Islam ya. Kalau petunjuk ini jadi kalimat kita yang dalam Az-Zumar ini sudah ibaratnya kalau di orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan itu permulaan. Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Petunjuk Allah terhadap kalau diri seorang tumbuh afaman rasa kasih sayang sadrahu lil Islam, dalam arti jadi di sini ditunjukkan betul-betul hatinya lapang kepada al-Islam. Al-Islam mengingatkan mereka tentang kehidupan akhirat yang menuju keselamatan. Apa saja kalau teman kita di dalam kita mengkaji salam, banyak aspek-aspek yang kita perlu perhatikan. Kalau muncul kasih sayang dalam kehidupan kita lakukan, terutama dalam memilih apapun di antara perselisihan karena kasih sayang itu sangat mudah-mudahan Allah melapangkan di dada kita di mana pilihan kita rasa kasih sayang, perbedaan korban apapun kita lakukan kita dengan pilih senang hati karena nanti kita kasih kaji mengenai bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala terhadap perbedaan yang jelas itu segala perbedaan apalagi kasih sayang ada 5 kemungkinan. Ayat perbedaan antara agama, akidah, beda antara orang Kristen, Nasrani, Yahudi dan Islam. Ada perbedaan akidah dan ubudiyah. Sesungguhnya yaitu perbedaan antara orang yang beriman dan agama soleh. Ada yang Protestan, ada yang memperoleh Kristen Ortodok, ada yang Anglikan, ada yang Sunni, ada yang Syiah. Ya. Maka perbedaan di hati mereka rasa kasih terjadi. Gitu. Kemudian ada perbedaan dengan mawaddah. Udah itu perbedaan dalam mazhab dengan mawaddah. Ada mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i. Kita lihat ada mazhab surah sebenarnya ada ayat puluhan mazhab di dunia Islam saat ini 194 yang masih hidup itu sekitar 13 mazhab. Yang paling besar itu 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki dan Syafi'i. Hambali, Maliki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian perbedaan ke dalam hatimu Muhammad yang agar engkau termasuk orang oleh yang adanya bid'ah atau tidak bid'ah dengan bahasa Arab yang jelas. Suatu pilihan yang sulit yang akan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Maka insya Allah Allah melapangkan dada kita di dalam memilih sehingga pilihan itu benar dan pilihan itu tidak akan diselesaikan di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Katakan kamu akan
agar dikumpulkan di antara semua orang-orang memberi peringatan. Nanti kita kaji beberapa ayat mengenai itu supaya kita meresap bahwa itu bukan persoalan mudah, bukan persoalan enteng, bukan persoalan yang orang Arab mudah diselesaikan, tapi akibatnya besar. Bagaimana kita kalau menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar 75 sudah dikumpulkan, disaksikan oleh para nabi, ternyata kita mungkin pada posisi yang salah. Betapa menderitanya lisan Nabi Muhammad SAW sekarang bagi kita yaitu hadis. Afaman syarihallah, kemudian kita sadrahu lil Islam, padukan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah apa beda dada dengan hadis, memilih hal-hal yang benar. Kalau Al-Quran dan hak, dia membentangkan perintah-perintah di sini beda dan sebagainya. Ada kata di dalam beberapa ayat dalam surah yang panjang benar. Tapi sehingga dalam surah Az-Zumar ada terlihat jiwa ala nurim mir, jiwa ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ibadah itu di sini dicontohkan bagaimana kalau Allah di surah Al-An'am supaya siapa kita yang disesatkan berbicara lebih baik, ya, maka sesatan itu ayat-ayat terasa berseri seperti orang mengenai berada di ketinggian, bicara lebih baik, yang dadanya sesak, yang isinya dan sebagainya, ya. Isinya jujur. Tapi di dalam surah Az-Zumar ada caranya. Bagaimana cara dicontohkan oleh Allah bicara kepada orang enggak punya. Barang siapa yang sesat kepada orang tua, maka sesatnya hatinya itu keras. Bagaimana lisan kita akan mempengaruhi kepribadian kita. Celakalah yang hatinya beku, keras. Nanti dijelaskan di dalam dari yang simple, dari mengingat Allah, yang to the point. Misal terjadi perubahan di dalam yang percaya kepada kehidupan akhirat meningkat, maka dia akan kita menjadi orang yang seperlunya penuh. Dia akan bicara yang baik-baik, diberi petunjuk oleh Allah. Kan kelihatan pengejar dakwah segala sesuatu, kemudian diberi nur. Hadis juga kadang-kadang mempertajam Subhanahu wa taala. Misalnya itulah perbedaan. Hendaklah kamu berbicara, kita belajar berpikir dulu. Sebelum bicara. Karena Al-Quran sendiri itulah menjelaskan di dalam surah Toha 113 di mana Al-Quran itu sendiri yang akan bicara sama kita. Di mana Al-Quran sendiri akan menerangkan sebelum kepada kita. Ayat ini dalam surah bahasa Arab Al-Baqarah ayat 97 kita. Saya kira cukuplah ya. Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran kita, terus belajar Al-Quran, dalami Al-Quran sampai kita saya ambil potongannya saja. Terjebak. Maka ketahuilah bahwa yang dialah kita tidak telah menurunkan Al-Quran. Kita berpendapat ke dalam hati, kita tidak berpaham dengan izin Allah membenarkan agar kita membenarkan kita tentang ke dalam Islam. Ya, ada satu dua penting yang kepada Nabi Muhammad kaji setelah ini, berita bahwa mengenai itu sikap Allah Subhanahu wa taala terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi di dunia ini. Sudah paham beberapa ayat kita masukkan dalam menyatakan bahwa perbedaan perselisihan di antara kaum tidak akan selesai di dunia, masukkan akan selesai di akhirat dan kamu dikumpulkan semuanya. Jadi misalnya saya contohkan, kedua kita belajar mengikuti sesuatu, ada berapa tipologi orang yang janganlah kamu mengikuti sesuatu. Jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tipe-tipe orang masuk neraka karena berbagai kelakuan penglihatan dan hati. Jadi bisa dipahami dengan pertanggungjawaban. Kaji ayat itu kita tanamkan di dalam hati dan kita. Dipahami dengan secara psikologis. Hati dong. Nah, bagaimana orang masuk neraka kemudian dia teriak-teriak. Kalau kita tidak tahu, diam saja atau bertanya kan. Atau kita melaksanakan ibadah yang berbeda dengan sebelumnya. Artinya
Orang sedapat yang mungkin lah masuk neraka itu bukan tidak berprestasi. Nah itu pesan. Ya, berprestasi Jadi sebenarnya biasa, Al-Quran itu dalam arti keseluruhan supaya zikra seperti itu diingat di dalam hati kita. Dengan Al-Quran ya. Zikra itu diingat. Berapa ratus ayat sebenarnya sudah masuk di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa dari Quran, bisa dari hadis ya. Nah, kalau kita ketemu ayatnya ya, maka ayat itu merupakan sarana kita untuk mengingat isinya itu. Jadi kita menghafal Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu supaya isinya meresap di dalam hati kita. Walaupun dalam kondisi zikra dia sudah masuk di dalam hati kita. Nah itu kan. Terus kita bawa dalam sholat. Kalau kita bawa dalam sholat merupakan laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ayat ini aku hafal ya Allah, aku paham ayat ini. Mudah-mudahan Engkau tambahkan ilmu kepadaku. Nah, itu ya. Saya kira itu saja pembukaan ya untuk mempertajam pembahasan selanjutnya. Kalau tidak terbuka begitu, tidak terbayang oleh kita. Satu, lisannya Rasulullah SAW itu merupakan lisan cara Al-Quran mengungkapkan sosok seorang dengan utuh sebetulnya. Sama dengan kita membaca wajahtu wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kuhadapkan mukaku, bukan arti muka dalam arti yang bahasa yang sesungguhnya, tapi sebagai ungkapan aku sebetulnya. Begitu juga lisan Nabi Muhammad SAW itu bagi kita artinya kalau Rasulullah mengucapkan sesuatu itu jadi hadis, ya kan? Atau menetapkan sesuatu jadi hadis. Maka sosok Nabi Muhammad SAW itu yang kita pahami. Misalnya bahwa beliau merupakan contoh uswatun hasanah. Nah, seperti itulah. Saya kira cukup sampai di sini dulu subuh ini. Insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.